Kenapa Nandi nggak main di Aura, tapi dia main di Morph? Ini beneran gue nanya serius, bukan tebak-tebakan. Karena menurut lo? Kalau yang gue lihat untuk saat ini Aura udah punya IGL kan. Kalau Nandi kan kemarin di Morph karena dia nggak ada IGL, jadi nggak ada yang bisa ngarahin. Terus akhirnya katakan Zuxi dia perlu bukti gitu. Tapi di sini ada pembuktian dari Enkid. Ngapain jongkok doang, Maikis? Dia tidak memberikan perlawanan sama sekali. Ya sangat disayangkan pastinya karena seperti yang kita tahu kalau ngomongin junior lagi Cijel, kalau kata orang kan udah haus, udah minum ternyata masih haus. Ternyata? Haus akan pengakuan. Gitu, sama ya kayak jomblo-jomblo di luar sana udah minum gak hilang-hilang hausnya. Ternyata? Haus akan kasih sayang. Betul! Wah FYP nih biasanya kayak gini-gini. FYP dikasih lagu. Kasih! Entah muru. Sama dikasih backsound. Bakso tongkol, bakso ikan tongkol. Itu jokes kalau gua kepleset gua gak ngakes lagi itu. Ngeri juga ya. Dari semalam gue latihan. Jangan sampai kepleset, Untung keluar ya. Wah gila, gue udah melotot aja. Kaget gue tiba-tiba ada lagu entah di mana. Tapi entah di mana juga nih Genesis Dogma Gits Daybot. Oh, ada yang menarik kemarin gue lihat sosial media si Paman Nicil. Ya, dia menjelaskan. Ya kan? POV dia kenapa Nicil nggak main. Nah, itu lagi-lagi POV. Kenapa? Karena kan kayak contohnya Rosemary gitu kan, itu ekspektasi orang-orang tinggi banget. Yang paling jelas tidak ada di season kali ini, Jersey. Kita sempat melihat season 2. Iya. Jersey the next siapa? Jersey Wonderkid. Oh iya bener cuy. Selamanya menjadi Wonderkid tanpa dia menjadi pemain yang matang. Sekarang dia cuma kid doang. Wonder. Nggak pakai wondernya. Wondernya. Karena nggak muncul lagi cuy. Ya itu yang memang sangat disayangkan. Walaupun memang kita tahu bersama ini adalah PMPL. Kita harus segera mencoba banyak hal. Kita bisa mencoba satu hal dan hal yang lainnya. Kalau gagal ada kesempatan untuk dicoba lagi. Itu yang mungkin diberikan oleh Paman Nicil kepada si Herlings. Karena perlu jam terbang ya. Jam terbang itu tadi. Jam terbang itu penting. Jadi mau mekanik sejago apapun, sekeras apapun tanpa jam terbang itu Nampaknya dekat-dekat dengan circle yang tadi kalau kita lihat. Dan Boom juga mengulangi apa yang dia lakukan di match sebelumnya. Ini kalau ngulang lagi terus dia masih survive sampai ke late game gokil sih. Tapi memang agak aneh ya circle-nya dengan season yang baru. Circle-nya ini kayak kecenderungan baru dari Boom. Kita tinggal menunggu nama strategi apa lagi yang sedang dijalankan Boom untuk di season kali ini dengan pemain-pemain baru. Dan ternyata Ponbit menjadi puzzle yang diidam-idamkan oleh Boom. Siapa yang menyangka pemain buangan alter ego di saat alter ego datang dengan gegap gempita mereka bisa menjadi pemain atau menjadi tim yang lebih ganas dari sebelumnya. Ternyata teredam oleh kekuatan dari Ponbit di tim yang saat ini dia mainkan yaitu Boom. Ya, sekarang kan posisinya alter ego di peringkat 6 dan Boom di peringkat pertama untuk di 16 tim yang sekarang bermain. Tapi untungnya bedanya season ini dan season kemarin Cijel, Boom kan emang cenderung kalau minggu pertama mereka berada di peringkat pertama. Tapi habis itu mereka agak sedikit goyang. Untungnya season ini cuma 2 minggu. Ini yang membuat Boom bisa bertahan kayaknya nih. Waduh. Ingat bagaimana aura terakhir mereka berada di klasemen atas itu saat season ketiga. Iya. Habis itu mereka menurun terus permainannya. Betul. Waktu itu kan di POV netizen adalah karena coach ya kan. Tapi sekarang mereka membuktikan lagi ganti coach gak ada masalah. Ya, ternyata memang Nandi mampu mengimplementasikan apa yang dibutuhkan oleh pemain-pemain Aura. Ide-ide dari dia juga bisa dimainkan dengan cukup baik, cukup rapi. Dan kita melihat untuk saat ini Kagendra ternyata yang langsung mendiami satu tempat. Bisa saja ada sebuah fight yang terjadi dengan jarak yang cukup jauh. Ini tuh spotnya Boom tadi. Ya kan? Berarti Boomnya beda. Dia ngambil spot yang berbeda. Kali ini kalau kita pantau lagi ada rotasi yang dilakukan secara bersamaan. Kayaknya Boom ini mengincar rumah yang sama halnya juga dengan Bigetron. Red Villains berada di bagian atas Red Villains, sedikit terhenti rotasinya, berada di bagian high ground juga. Dan sementara waktu K yang bermain. Ya kita menyaksikan bagaimana Zuxi ternyata mendapatkan satu pemain yaitu Rosetti. Saat sedang melakukan rotasi, tersunat ternyata rotasi dari Naga Aura oleh pemain-pemain dari PJEV sehingga satu knockdown. Belum ada confirm elimination di sana, kita masih menunggu apa yang terjadi karena saat ini. Nah ini dia akhirnya terlihat juga sebuah pemantauan. Red Face menghadapi satu close combat dan jangan ragukan Red Face close combat ternyata gagal Red Face di match kali ini karena Genfos terlalu kuat. Wow, ini bakal menjadi suatu hal yang berbahaya karena posisinya adalah sama-sama bincang. Sama-sama ada yang ditumbangkan juga, tapi Hans Pauli berusaha untuk bertahan dengan AKM-nya bertemu di depan sana. Close combat saling bertetanggaan, hanya ada jarak sedikit di antara Aura dan juga PJF. Zuxi menjadi last man standing. Dan Aura Fire berhasil memulangkan Persija Evos. Macan versus Naga dimenangkan oleh Naga, kembali duo rendang.
menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat untuk Aura mampu menangkan fight barusan, tapi ternyata Naga tidak boleh selebrasi terlebih dahulu. Datang beruang hitam menuju tempat ini deh. Mengambil kendaraan aja kayak? Begal. Begal. Ya cuma ganti kendaraan aja kayaknya barusan. Wah, tengil. Tengil, tapi ternyata tidak setengil itu doang. Axel bakal langsung membuka tembakannya, ditumbangkan oleh seorang Rossetti. Perlu di revive terlebih dahulu dan chemistry dapat satu bagi. Ya tadi dia datang pakai ini kan, Dacia kan? Kalau nggak salah. Kayak udah berasap deh itu mobilnya tadi. Ya mungkin itu yang terjadi dan kita kembali fokus menuju fight yang akan terjadi saat ini karena ternyata Hazel terlebih dahulu, pencarian informasi terlebih dahulu di atas. Ada Morph untuk saat ini memiliki keunggulan dari segi tempat yang mereka diami, tapi Circle tidak menguntungkan semua tim yang ada di sini. Mereka harus sama-sama bergerak menuju ke arah Circle. Boom, sedang melakukan pergerakan. Boom, ketemu sama satu tim tapi boom muter lagi. Itu kayaknya dia cuma jadi ambulans ui-ui deh si Ponbit tadi. Kalau kita lihat dia hanya mencari informasi saja. Ada siapa di sekitaran tersebut, tapi nampaknya dari GPBR harus menghadapi Morph. Atau mungkin Morph yang harus menghadapi GPBR karena Morph sedari tadi berada di rumah tersebut. Bahkan granat selanjutnya juga akan segera dilontarkan. Bersiap di sini, banyak smoke yang akan di pop up untuk menutup vision dari pemain-pemain GPBR. GPBR datang, granatnya cukup matang di sana. Gremory belum mendapatkan satu, tapi Zai ketahuan. Zai ngeflank tapi ketahuan. Gremory kayaknya bakal langsung sadar, langsung aware ke arah bagian kiri, tapi Mark tertangkap oleh Ryzen di arah yang berbeda. Juga kita melihat adanya fight antara Aura dengan tim lain, tapi tembakan dari Gremory cukup tajam. Dapat satu Pak Guru Rocky, Sanskui. Kita melihat Gremory ini juga pemain yang digadang-gadang bisa menjadi wonderkid saat ini. Dia berada di GPBR, satu persatu pemain-pemain dari RRQ juga tumbang karena Kenos juga join the fight di sana. Mendapatkan keuntungan nampaknya pemain Dewa United dari fight yang sedang terjadi. RRQ berhadapan dengan satu pemain Genpos terus memberikan sebuah defensi, tapi Genpos gagal berhadapan dengan Morph. Wah, dari tadi kita ngebahas RRQ versus Aura dan kejadian juga, tapi di sini beruang hitam berusaha untuk menghadapi satu player terakhir dari RRQ. Tembakan ke bagian depan dan Excel lagi-lagi lah yang menjadi bintang dari ARF. Ya, keuntungan tertinggi ternyata dimiliki oleh ARF. Mereka tidak hanya mendapatkan elimination demi elimination, mereka juga memiliki sebuah space di tempat ini untuk mereka bernafas, untuk mereka milih tempat mana yang akan coba diambil, karena tiba-tiba tempatnya kosong. Yang tadi ada diisi oleh 3 tim, saat ini tinggal ARF aja. Tabrakan terjadi, Enkins datang, terlalu barbar apa yang ditunjukkan oleh Enkins. Kagendra menghadapi Enkins, saat ini satu persatu pemain-pemain Enkins tumbang, tapi Kagendra dengan playboynya terus mengincar pemain Enkins yang kabur. Oh my god, Enkins melakukan sebuah percobaan yang sia-sia. Tidak komit 100%, ragu-ragu. Itulah yang terjadi. Ya, dan dengan permainan seperti ini, sudah dipastikan Enkins butuh junior untuk mereka bisa bermain lebih baik lagi. Mereka gua akuin, percaya dirinya bagus. Ya. Tapi apa, Sanskui? Percaya diri itu boleh, tapi sadar diri itu harus. Itu dia. Ya, itu yang harus mulai dipikirkan oleh pemain-pemain Enkins. Kalau memang ingin coba untuk melakukan tabrakan, mungkin cek terlebih dahulu menuju ke area tersebut. Karena juga ini yang terulang saat mereka turun di area Sunhawk. Berulang kali mereka tabrak di awal-awal. Itu yang membuat Enkins saat ini masih terjerembab. Bahkan tinggal satu pemain, 59 total poin di saat lagi-lagi tim lain sudah mulai 100-an poin. Ini bukan hal yang bagus sih buat Enkins. Karena ingat ini udah match ketiga pada hari ini. Dan kita bakal fokus juga dengan tim lain. Ada 1, 2, 3. Ya, 3 tim yang lagi berputar-putar di bagian open fields. Ingat ini udah stage 4, lagi restrict menuju ke arah stage 5. Stage sekarang bahasanya. Iya kan ada itu, ada tulisannya, gue mah bacain doang. Iya kan, kaget gua. Biar kelihatan intelektual sekali. Caster masa bercanda mulu era. Kiman yang saat ini pastinya tidak bercanda karena Kiman terus lompat-lompat. Dia tahu granat yang harus lemparkan menuju ke area mana. Ada 7 utility yang dia miliki berupa granat. Digagalkan granat yang pertama, di cancel terlebih dahulu. Smoke dulu yang akan coba di pop up saat ini. Playboy juga sedang melakukan upaya dengan sebuah M16 menuju ke arah Jerai, tapi hanya damage saja yang dihasilkan. Ya, karena tadi timingnya pas banget, ya harus melakukan reload, dan ternyata Zai dengan DPS-nya berhasil untuk mendapatkan satu, apakah yang mendapatkan kedua, tapi ternyata tidak, karena bakal langsung di double pick oleh teman-teman dari GPBR. Berhasil untuk nge-retake sebuah shack kecil, Morph lagi-lagi tidak membawa pulang poin sama sekali. Ya, karena pastinya Zai kaget tiba-tiba MG3 yang melakukan tembakan di depannya. Dari arah yang berbeda, saat ini pertemuan akan melibatkan 2 tim pastinya. Ada Dewa United, ada ARF di area atas. Chemistry masih menjadi pemain yang terpisah di arah sebelah kiri. Ternyata Axel mundur lagi dan kita menyaksikan bagaimana Ponbit mendapatkan satu pemain. Xbox tidak sadar ada Ponbit di atas. Ya, karena tiba-tiba menembak begitu saja.
Dan kali ini dari Pond Mid masih terus menjaga di bagian batu, berusaha untuk memberikan tekanan juga kepada teman-teman dari Glue. Dan kayaknya dari Leon Pang nggak bisa nahan terlalu lama ya, karena bakal langsung dibombardir juga dengan sebuah nades di tangan kanannya, tapi bakal langsung di-follow up juga dengan tembakan-tembakan. Tapi ternyata ada dua player yang tabrakan begitu saja. Reizi bakal langsung menghantam player Glue Squad. Dan ternyata kita melihat juga dari Leon Pang, ternyata berhasil ditangkap oleh lawan yang lain. Third party is real. Ya, banyak fight close combat yang kalau terjadi langsung ada yang datang, langsung ada yang coba menjadi terpati pihak ketiga mencari keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Mungkin tim-tim ini harus segera menjaga jarak, jangan sampai close combat, karena seperti inilah saat close combat terjadi. Kenot ingin mendapatkan hit demi hit, bahkan ingin mencuri elimination yang sudah ada di depan mata pemain-pemain Bu. Gue masih menunggu Dewa United versi Barbar kemarin. Ketika Kenot terus mencuat ke permukaan, itu gila banget sih. Kenot pemain yang sebelumnya pernah bermain di Power Danger. Ya. Dan bahkan Dewa United saat ini menjadi Dewa United yang cukup unik karena mereka kehilangan bot sebenarnya, tapi tidak terasa. Padahal bots adalah pemain yang diharapkan mampu mendapatkan elim, justru nggak ada bots, elimnya lebih banyak. Ya kan? Loh kok gitu ya? Jangan-jangan bots ini adalah ya, kita menyaksikan saja saat ini yang namanya sedang fight adalah ARF. Datang mereka langsung berputar-putar. Nux ketahuan harusnya, tapi smoke sangat tebal di tempat ini. Bahkan setidaknya ada 5 smoke yang sudah di-pop up. Casper melihat ada satu pemain, Casper gagal. Lizer juga mendapatkan satu pemain di sana. Dan kita melihat Nux akhirnya tumbang. Hazel menjadi pahlawan untuk ARF. Oh gila, ini apa yang dilakukan oleh ARF sungguh luar biasa. Dia bisa melumatkan player-player dari Dewa United. Dan sisa satu gue masih belum tahu ada di bagian mana. Ucup pemain terakhir kayak dimakan oleh ARF deh. Ya, dimakan oleh ARF. Ya, sangat disayangkan, bahkan kita melihat untuk saat ini Bigetron, Red Villain datang mereka menjadi pemain yang membuat Boom harus kabur terlebih dahulu karena satu persatu pemain-pemain Boom tiba-tiba dilumat oleh BTR. Tadi bahkan gue melihat di bagian elimination pits ada lindas-melindas yang dilakukan dari Reizi, terbokong oleh alter ego di bagian belakang. Okta dengan DP-nya cukup menyakitkan. Akhirnya kita melihat Boom langkahnya terhentikan. Ini akan menjadi sebuah hal yang menarik karena klasemennya bakal bergoyang kembali seperti Kagendra yang sedang digoyang oleh Genesis Dogmagis. Tembak ada bagian depan, tidak berdaya. Daibat loyal patah, bakal langsung tumbang begitu saja. Tapi Kagendra masih ada dua player yang bertahan juga. Amboni berusaha untuk melakukan revive, tapi tidak ada waktu lagi Sanskui. Ya, Fokker cukup cerdik tadi, dia berada di area atas bagi untuk membuat visinya lebih tinggi dibanding pemain-pemain lain, tapi ternyata berada di atas bagi membuat dia tidak bisa bergerak sehingga mudah untuk menjadi sasaran tembak tim Genesis Dogma yang datang ke tempat ini. Genesis Dogma punya waktu untuk melakukan revive, Genesis Dogma punya waktu untuk melakukan healing, tapi ternyata Kagendra lebih cepat. Sepersekian detik Kagendra datang, Ambone datang menuju ke arah defensif dari Genesis Dogma. Lizel berhadapan dengan Ambone, tembakan dilakukan. Ambone low HP, dia harus berhati-hati, harus menjaga jarak juga, tapi Ambone tidak kenal takut. Cijel terus melakukan tembakan pressure menuju ke arah Lizer. Terjang ke arah bagian depan, tapi ternyata Lizer berhasil untuk nge-counter tembakan dari Ambone. Bakal langsung dilakukan revive begitu saja. Lizer, putra Pitoy, langsung memanfaatkan waktunya. Tapi Kagendra yang terakhir, Moskow. Entah apa yang bakal dilakukan oleh Moskow. Ya, apa yang akan coba dilakukan oleh Moskow adalah sesuatu yang menarik kalau sampai nanti kita bisa melihatnya. Tapi yang saat ini sedang kita lihat adalah fight antar chemistry menuju ke arah Bigetron. Satu tembakan dari Bigetron menumbangkan chemistry. Fnatic juga bisa mendapatkan Moskow di sisi lain. Ya, ternyata Kagendra bakal langsung dipulangkan begitu saja. ARF harus berhadapan dengan Bigetron Red Villains. Ada dua player dari Bigetron Red Villains bakal langsung maju ke arah bagian depan, dilintas tapi tidak berhasil turun ke arah bagian depan. Tembak bertubi-tubi, double kiri dan kanan. Dan ternyata refrag yang terjadi di sini, Sanskui. Ritmenya sangat baik apa yang ditunjukkan oleh Bigetron. Mereka tahu kapan harus turun, mereka tahu kapan harus nembak, dan semuanya dilakukan bersama-sama oleh dua pemain. Seperti punya chemistry yang sangat-sangat lengkap, padahal chemistry ada di ARF, tapi chemistry dimiliki oleh Bigetron. Itu hal yang aneh, tapi nyata. Liquid Boy bakal langsung melemparkan sebuah nades sebagai sebuah tekanan, sebagai sebuah ancaman untuk ARF. Sedikit reload, sedikit maju dengan FPP mode-nya bakal dicari, tapi ARF cukup tenang untuk melakukan revive terlebih dahulu. Berhasilkah? Ternyata berhasil, tapi nampaknya Liquid Boy di sini save the day. Red Villains masih bertahan dan ARF lah yang dipulangkan. Liquid mendapatkan satu momentum untuk dia membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan, bahwa dia bisa berkontribusi kepada tim ini. Dimana saat ini Bigetron coba perlahan namun pasti datang menuju ke arah tim-tim lain. Ada split yang dimainkan oleh Bigetron. Yuhai sendirian di sebelah kanan, rekan-rekannya ada di kiri tiga-tiganya, tapi Yuhai walaupun dia sendirian tidak takut untuk melakukan tembakan. Itulah kata kuncinya, harus berani terjang maju. Dan tadi kita melihat tersisa 6 tim saja. Semuanya
cukup utuh ya kalau kita lihat dari segi kuantitas player, tidak ada yang pincang sisa 1 atau sisa 2. Dan kali ini dari GPBR lah yang akan menjadi batu sandungan terbaru untuk Bigetron Red Villains. Di bagian depan terpantau Yuhai memiliki tugas cukup berat untuk menghadang pemain-pemain dari GPBR, Sanskui. Ya, terus terlihat bahkan Jerai memiliki senjata yang bisa jadi modal MG3 dengan jarak seperti ini. Tembakan justru datang dari Gremory dengan Uzinya jarak cukup jauh, tapi tetap Uzi bisa dimaksimalkan oleh Gremory. Dua player tersisa untuk BTR, masih terpantau di depan sana. Tadi ada beberapa tembakan masuk ke arah badan teman-teman GPBR, tapi ternyata malah Gremory lah yang berhasil untuk mendapatkan satu persatu player-player dari Genesis Dogmagis. Sama halnya juga dengan Alter Ego memberikan tekanan menuju ke arah Genesis Dogmagis. Kita menyaksikan bagaimana Rosemary masih menjadi pemain yang terus menebar ancaman kepada banyak tim. Genesis Dogma mencoba peruntungannya, tapi tidak semudah itu. Dengan sebuah pastinya terbuka, Chang menjadi korban di sana. Tidak hanya Chang yang jadi korban, GPBR pun saat ini sedang dalam tekanan karena Bigetron terus melakukan tembakan demi tembakan. Bigetron menjadi tim yang sangat sibuk, sangat berisik sekali mereka terus melakukan tembakan ke arah lawan-lawannya. Apalagi mereka hanya tersisa dengan 2 player saja. Genesis Dogmagis sudah dipulangkan. 5 tim tersisa di sini. Bigetron Red Villains, Alter Ego Ares, Pigme Esports 21 NFT dan juga GPBR. Menarik di sini adalah semuanya udah dapetin touchdown menuju ke arah dalam circle-nya, Sanskui. Ya, Satar juga mendapatkan satu pemain Gremory dengan sebuah mini, tapi menarik juga pemilihan senjata dari Rosemary. Kali 3 AKM. Itu pastinya cukup sulit untuk ditaklukkan, tapi kita tahu bagaimana kemampuan dari Rosemary untuk bisa menaklukkan senjata-senjata yang ada di PUBG Mobile. Jerai pun mendapatkan satu pemain. Berhasil untuk dipulangkan ternyata Jerai menuju ke lobby karena blue zone-nya terlalu sakit. Dan kayaknya kalau kita lihat dari Satar, jauh ya, agak jauh ya untuk bisa diselamatkan. Tapi kayaknya Liquid Boy bakal maksain untuk menuju ke arah tempat Satar untuk bisa menyelamatkannya. Ada waktu, asal nggak ditembak aja sih untuk si Satar di revive ini. Ya, tapi apakah itu akan terjadi? Apakah nggak ada yang iseng untuk nembak dengan smoke yang sudah di pop up dan pastinya kelihatan oleh tim-tim yang ada di bawah? Untungnya ada sedikit high ground sehingga kayaknya ketutup angle shoot dari bawah. Nah, dan menarik di sini kalau kita lihat 21 NFT ternyata masih utuh dengan 4 orang. Udah lama gue nggak ngeliat pemandangan ini di PMPL ID season 2023. Ya, itulah yang memang sedang dialami oleh 21 NFT. Tidak hanya 21 NFT, Alter Ego pun nampaknya setelah tadi mereka mendapatkan WWCD. Match kedua mereka break, match ketiga mereka main lagi dan mereka bisa mendapatkan WWCD lagi. Berarti butuh ngopi time dulu ya? Ya, butuh ngopi time untuk mereka setidaknya meredam hype yang tadi dialami di match yang pertama. Bahkan saat ini Rosemary mencoba peruntungannya, tembakan dilakukan. Fanatik membuat Satar sedikit dark digusser harus bergeser menuju ke arah belakang pohon. Ya, untung ada pohon yang bisa dimanfaatkan dan sebuah pop smoke yang ternyata tidak berhasil. Flippy yang berhasil untuk mendapatkan headshot kepada seorang Satar. Dan sejauh ini Fanatik yang mencurinya. Wow, jahat banget. Ya, jahat untuk 21 NFT tapi baik untuk Alter Ego Ares. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini Liquid juga didapatkan, dipulangkan. Karena memang angle-nya terbuka dari pemain-pemain NFT yang ada di sebelah kanan defensif pemain Red Villains. Wah, ini seru sih. 4 lawan 4 lawan 4 dan Pigme masih selamat dengan 4 orang. Jarang gue lihat juga Pigme masih selamat dan ini menjadi hal yang sangat menarik untuk ditonton. Ajang pembuktian bahwa tim komunitas yang naik kelas bisa bermain juga. Dan juga ini menjadi satu peluang untuk mendapatkan WWCD kedua karena kita tahu bersama bagaimana Pigme sempat mendapatkan WWCD pertamanya di E-Rangel. Mereka bisa mengulangi kesuksesan tersebut di E-Rangel kali ini di match yang ketiga. Hari terakhir, minggu pertama. Tidak semudah itu untuk Pigme karena ternyata Rosemary pintar. Dia coba untuk terus berikan inisiatif tapi ternyata Flippy lebih pintar. Dia melakukan tembakan dengan sebuah SKRL berhasil mendapatkan Rosemary. Overpick ya nampaknya untuk seorang Rosemary itu sendiri, bahkan bakal langsung ada follow up juga dari seorang Linux untuk bisa mengamankan secure kill. Satu player dari Alter Ego. Pincang sudah untuk Alter Ego. Dan circle-nya sudah mulai kelihatan di depan sana. Ini benar-benar open banget. Perlu adanya beberapa fortingan dan perlu banyak strategi. Karena yang kita tahu ini yang kita hadapin adalah full squad semua. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menjaga agar 21 NFT tidak lebih dalam lagi menuju ke arah circle. Jaga dan berikan tekanan supaya mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Sama halnya juga dengan Pigme. Dua tim secara bersamaan menahan pergerakan dari 21 NFT. Tidak bisa bergerak secara leluasa. Bahkan ada sebuah smoke yang menjadi indikator bahwa memang ada manusia di depan sana. Vexy, salah satu player yang suka digadang-gadang juga oleh beberapa penikmat PUBG Mobile Indonesia. Dikatakan memang Vexy ini adalah salah satu pembeda untuk di Pigme. Ya, memang menjadi pemain kunci yang dimiliki oleh Pigme. Bahkan Vexy membuktikan bahwa dia menjadi pemain kunci di tim ini. Tim Babi asal Semarang mampu mendapatkan satu knockdown penting menuju 21 NFT. Dan ini adalah waktu yang tidak diinginkan karena zonanya sedang bergerak. Zona bergerak 21 NFT juga perlu melakukan revive dan bahkan langsung ada repositioning atau tabrak yang dilakukan oleh Pigme. Kita masih belum tahu karena Vexy sudah menggunakan kendaraannya bergerak sedikit maju ke arah bagian dalam. Entah mungkin mencari informasi atau apa, tapi Okta. Ada smart positioning
Dia ada di bagian atas sebuah vehicle rusak dan dia bisa mendapatkan vision yang lebih lebar. Yang perlu diperhatikan oleh Okta adalah jangan sampai smoke-nya hilang duluan sebelum dia turun. Karena kita tahu bersama ada smoke itu yang membuat Okta nggak kelihatan. Tapi smoke sifatnya sementara dan Okta sudah turun. Bahkan kalau kita lihat saat ini Fnatic mendapatkan satu pemain, Batman ditumbangkan, Ramor juga ditumbangkan, Potato mendapatkan knockdown menuju ke arah 21 NFT, 21 NFT. Kocar kacir mereka, sisa 2 pemain Alter Ego Ares mendapatkan keuntungan besar. Mereka bergerak duluan tapi tidak ada backup dari bagian belakang. Itu adalah sebuah kesalahan yang pastinya bakal dimanfaatkan oleh tim lain. Enak banget buat Alter Ego Ares, mereka sudah nyebar menuju ke arah 3 titik yang berbeda. Ada Potato dengan granatnya. Ini bisa menjadi hal yang berbahaya untuk Pikmi, apalagi gue gak tahu apakah Pikmi aware atau tidak, tapi sangat disayangkan granat dari Potato tidak nyampe ke arah Pikmi. Terus kita lihat saat ini tidak hanya Alter Ego Ares yang mencoba untuk menyebar, Pikmi pun sama. Pemain-pemain mereka mencoba untuk mengisi posnya masing-masing, mencoba untuk melakukan tugasnya masing-masing. Joe Brenki menjadi pemain terdekat, tapi Linex menghukum satu pemain. Ada balasan dari Okta, tapi dengan demikian berarti Alter Ego kehilangan satu pemain penting di area belakang. Harus segera ada revive yang dilakukan. Yang paling nyaman Pikmi jelas, dia masih lengkap dengan 4 player, dia nungguin aja Alter Ego dan 21 NFT dari tadi bersikuku tegang. Dan nampaknya dari Potato sadar bahwa itu ada yang kelihatan bokongnya, tapi pas banget dia lagi naik vehicle, Fnatic pun tumbang ditembak oleh seorang TP dan bahkan langsung ada balasan dari Potato menuju ke arah Pikmi. Reflect terjadi, balasan dari Babi menuju ke arah Topeng 3 dan bahkan Okta pun tidak bisa bertahan.